Bismillah, sudah siap untuk meetingnya, Ustaz? Nah, alhamdulillah. Nah, ya silakan. Tafadhol. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kelas baca kitab bersama Ustadz Abu Said Haryadi. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua dan nanti seperti biasa kami mengharapkan keikutsertaan ikhwan dan akhwat sekalian untuk membaca kitab ini. Dan bagi yang ingin membaca silahkan untuk aktifkan fitur raise hand, mengangkat tangan atau langsung buka mikrofonnya. Dan jangan khawatir untuk salah, nanti akan dibenarkan oleh Ustaz Abu Said Haryadi, insyaallah. Baik. Langsung saja kita awali kajian atau kelas baca kitab hari ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan kepada Ustaz Abu Said Haryadi untuk mengisi kelas ini. Tafadhol, Ustaz. Na'am, jazakumullah khairan. Nabda bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Naam. Alhamdulillah. Nuwasil darsana wa nuwasil qira'atana fi hadzal kitab. Kita buka bukunya halaman 1858. Ya. Kita tepat pada ayat ke-10 sekarang dari surat Al-Mulk. Yaitu qala Allah Ta'ala qalu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ke-11 fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Nah, iya, ini silakan ada yang mau mencoba membaca. Tafadhol. Nah. Iya. Silakan bagi ikhwah yang mau mencoba membaca, baca sampai setengah, nanti setengah disambung lagi dengan yang lain. Ya, itu pada yang ke-10 wa qalu dan mereka berkata. Nah. Assalamualaikum, izin membaca Ustaz. Nah, tafadhali, silakan. Masya Allah, jazakillahu khairan. Assalamualaikum wa jazakallahu khair. Wa qala mu'allif rahimahullah
wa qalu mu'tarifina biadami ahliyatihim lil huda war rasyadi law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fanafau an anfusihim tariqal huda wa hiya sam'u lima anzalallah wa ja'at bihi rasulah wal aqlu alladhi yanfa'u sahibuhu wa yuqifuhu ala haqaiqi al asya'i Nah, wa isaril khairi wal injijari an kulli ma'aqibatahu damimah fala sami'a lahum wala aqla. nah, sahih. Khalas. Nah. Sampai sini Ya. saja, Ustaz? Nah, cukup ya. Naam, Ustaz. Ya, sampai titik nah, sahih. Ya. Tayyib. Di sini nah, mu'tarifina bi adami ahliyatihim ya. Kemudian baris kedua fanafau an anfusihim turuqa ya. Turuk jamak dari tariq, turuqal huda. Nah, baris ketiga wa huwa sam'u lima anzalallahu wa ja'at bihi rusulu dia sebagai fa'il. Nah, Masya Allah, jazakillah khairan. Ya, qiraah jamilah, qiraah hasanah. Nah, ya, jazakillah khairan. Baik, yang lain silakan. Ada yang mau mencoba? Ya, sambungan lagi wahada bi khilafi. Nah, tafadhalu jika ada yang mau mencoba, coba-coba baca, itu merupakan awal yang baik kita belajar kitab ya. Karena kita usahakan belajar kitab dengan berbahasa Arab lebih baik daripada kita belajar atau membaca buku yang berbahasa Indonesia. Iya. Tafadhal akh al-kaf. Saya bisa. Kalau tidak, tapi yang ingin membaca lagi, silahkan untuk aktifkan mikrofonnya. Baik dari ikhwan atau akhwat, kami persilahkan terlebih dahulu. Yang ingin baca, silakan. Tapi jika belum ada yang membaca, ada dulu Ustaz yang membaca. Iya, saya. Jazakallah khairan. Nah. Lanjutannya wahadza Ustaz ya. Nah, wahada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wahadza bi khilafi ahli al-yaqini wal arfani wa arbabi sidqi wal imani fa innahum ayyadu imanuhum bil adillati sam'iyyati fasami'u ma jaa'a min 'indillahi wa jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman wa ma'rifatan wa amalan wal adillatul aqliyatu al-mu'arrifatu lil huda min ad-dhalal wal hasan min al-qabihi wal khairu min asy-syarr wa hum fil imani bihasabi ma manna Allahu alaihim bihi min al-iqtida'i bil ma'quli wal manqul fa subhanu man yakhtassu bi fadlihi man yasha'u wa yamannu ala man yasha'u min ibadihi wa yakhzilu man la yasluhu lil khair. Nah, Masya Allah, sahih. Nah, qiraah jamilah. Nah.
Alhamdulillah cukup kita baca sampai di sini. Ada yang mau menambahkan yang ke-11? Silahkan. Ya. Yang 10 sampai di sini alhamdulillah penafsirannya. Kita tambah lagi yang 11. 11 pendek ini. Ya, silakan ada yang mau mencoba membaca. Ya, tapi jika tidak ada, ya kita lanjutkan penafsirannya, yaitu ayat ke-10 dari surat Al-Mulk. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, qala Allah Ta'ala wa qalu, ya wa qalu, mereka berkata, ya, mereka berkata, lau kunna nasma'u, ya di sini adalah perkataan mereka, perkataan orang-orang kafir yang ada di api neraka. Ya, bagaimana kita mensinkronkan antara perkataan orang kafir di neraka dengan keyakinan kita bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Ya, sehingga sebenarnya yang berkata ini siapa? Allah atau mereka orang kafir di neraka? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Wa qalu, Allah Ta'ala berkata, wa qalu, dan mereka berkata. Nah, maqalu qaul, isi ucapan ini, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini siapa yang berbicara? Apakah Allah atau orang kafir dari di api neraka? Ya. Nah, di sini ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, karena semua Al-Qur'an atau semua ayat Al-Qur'an dari A sampai Z itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, ketika Allah taala memfirmankan ini, itu adalah hikayatan, itu diambil dari perkataan mereka. Ya, perkataan mereka seperti ini. Sehingga Allah taala ya menukil atau mengambil perkataan mereka hikayatan an qaulihim, yaitu menukil dari perkataan mereka, ya walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka nanti di neraka akan mengatakan seperti ini. Ya. Walhasil yaitu semua ayat di Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Namun di dalam kalamullah itu Allah taala menukil perkataan ya perkataan malaikat, perkataan bumi, langit dan matahari dan semuanya. Allah taala menukil perkataan iblis, perkataan Adam. Allah taala juga menukil atau memasukkan dalamnya ada perkataan Fir'aun, perkataan para nabi, perkataan ya orang-orang apakah nanti di alam kubur atau di alam api neraka seperti itu. Itu adalah nukilan, tapi semua redaksi yang tertulis dalam Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya, kalamullah. Ya. Wa qalu, dan Allah taala berkata, wa qalu, mereka berkata, mu'tarifina. Mu'tarifin itu sebagai hal, sebagai keadaan. Mu'tarifina, mereka berkata, mu'tarifin sebagai keadaan. Apa keadaan mereka? Mu'tarifina, mereka mengakui, mereka baru mengakui bi'adami ahliyatihim, bahwa mereka tidak memiliki al-huda wa rasyad. Mereka tidak memiliki al-huda, petunjuk, dan juga ar-rasyad, arahan. Ya. Ketika datang pada hari kiamat, mereka baru sadar bahwa mereka itu tidak memiliki hidayah. Mereka tidak mengambil hidayah, mereka tidak mengikuti hidayah, baru sadar mereka. Padahal ketika di dunia banyak orang kafir yang mengatakan, ya, sebagaimana perkataan orang jahiliyah dulu, mereka mengatakan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, kalau Allah mampu mentakdirkan segala sesuatu, mengapa Allah tidak takdirkan kami menjadi beriman seperti kalian? Ya, artinya dengan redaksi ini mereka menyalahkan Allah Ta'ala. Ya, mereka menyalahkan Allah Ta'ala. Kalau benar Allah itu maha mengatur, maha mentakdirkan, maha mampu untuk mengubah orang menjadi mukminin, ya mengapa Allah tidak buat kita mukmin saja semua? Mengapa Allah buat kita kafir? Nah, seperti itu.
Itu perkataan sebagian kaum jahiliyah yang mereka menolak Islam, yang mereka menolak kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau benar Allah itu mampu, mengapa Allah tidak membuat ya kami beriman semua? Itu merupakan ya bantahan-bantahan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah dan para sahabat pada zaman jahiliyah dulu atau zaman awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena apa? Karena ketika di dunia mereka tidak merasa bahwa hidayah sudah sampai kepada mereka. Dengan Allah mengutus Rasul itu sudah hidayah untuk mereka. Rasul membacakan kitab, membacakan Al-Quran kepada mereka sebagai penerang hidup mereka. Mereka nggak sadar itu adalah jalan hidayah. Mereka seolah dibukakan pintu masuk surga atau pintu masuk Islam, tapi mereka nggak mau memasuki pintu itu. Ya, dengan alasan kalau Allah mampu untuk mentakdirkan kita masuk pintu itu, kenapa tidak? Kenapa Allah nggak takdirkan seperti itu? Ya, itulah ya sanggahan atau perkataan mereka ketika di dunia. Tetapi setelah mereka hidup di akhirat, dibangkitkan pada alam akhirat, baru mereka menyadari bahwa sikap mereka salah, bahwa banyak hidayah-hidayah datang kepada mereka berupa Rasul, para sahabat, para dai sampai zaman sekarang, ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau orang munafik, mereka mendengar setiap hari azan, mereka melihat setiap hari kaum muslimin ke masjid, mereka mendengar ceramah-ceramah ketika khutbah Jumat yang dikeraskan suaranya, hidayah sudah sampai kepada mereka, lalu mereka masih bertahan dengan sikap mereka, kalau Allah mampu membuat kita muslim, kenapa kita tidak jadikan muslim saja? Itu pendapat mereka di dunia karena mereka tidak sadar bahwa hidayah sudah banyak menghampiri mereka, hanya saja mereka tidak mau mengambilnya. Ketika di akhirat baru mereka mu'tarifina, mereka baru mengakui bi'adami ahliyatihim lil huda wa rasyad. Mereka baru mengetahui bahwa mereka tidak mau mengambil hidayah itu dan tidak mau mengikuti petunjuk dari Rasul dan para sahabat serta para ulama Ahlussunnah yang mereka lihat setiap hari ya di antara mereka. Lalu mereka mengatakan laukunna, ya, kalau seandainya kami dulu nasma mendengar au na'kil atau berpikir menggunakan akal pikiran yang bersih, makunna pasti kami tidak akan menjadi fi ashabis sa'ir, menjadi penghuni api neraka. Itu penyesalan. Penyesalan itu merupakan azab dari Allah Ta'ala. Ya, azab yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kufar di akhirat nanti bukan hanya siksaan api neraka, tapi segala hal itu menjadi azab untuk mereka berupa perasaan, penyesalan, kesedihan, ya, kegundahan, kekhawatiran. Itu dalam hati mereka itu berupa azab, perasaan-perasaan yang menakutkan, ya, yang mendalam. Ya, contohnya seperti misalnya kita kalau menyesal akan sesuatu tentunya itu sangat menderita. Kenapa dulu saya nggak begini? Akhirnya seperti ini gitu kan. Penyesalan seperti itu adalah suatu azab dari Allah Ta'ala bagi orang-orang kafir di api neraka. Ya, namun di dunia itu merupakan teguran yang Allah Ta'ala berikan, semoga tidak terjadi hal seperti itu lagi. Itu yang Allah Ta'ala berikan azab kepada mereka dalam hati mereka. Belum lagi dengan telinga mereka mendengar suara-suara yang menggelegar, suara-suara yang memecah, suara-suara yang menakutkan. Mata mereka melihat bagaimana api neraka itu, dan semua anggota tubuh mereka akan merasakan azab dari Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami mendengar dulu dan kami berpikir dengan pikiran yang jernih, ma kunna, kami tidak akan menjadi orang-orang penghuni api neraka. Qala mu'allif rahimahullah fanafa'an anfusihim turqal huda. Dan mereka baru mengakui bahwa mereka menafikan ya dari diri mereka jalan-jalan hidayah. Mereka meninggalkan, mereka menolak, mereka tidak mau mengambil jalan-jalan menuju hidayah Islam. Baru mereka mengakui hal itu. Ya. Mereka tidak mau menggunakan
sebab-sebab datangnya hidayah kepada mereka. Mereka tidak mau menggunakan dengan baik sebab-sebab datangnya hidayah kepada mereka. Apa itu? Wahiyas sam'u, yaitu pendengaran. Lima anzalallahu wa ja'at bihi rusul, yaitu pendengaran mendengarkan apa yang Allah Ta'ala turunkan dari langit berupa Al-Quran dan As-Sunnah, wa ja'at bihi rusul, dan apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa dua wahyu, yaitu Quran dan Sunnah. Dan mereka baru mengakui bahwa mereka tidak mau mengikuti atau tidak mau mendengar apa yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan berupa Quran dan Sunnah, baru mereka mengakui bahwa mereka tidak mau menggunakan pendengaran mereka dengan baik untuk mengikuti hidayah itu. Yang kedua, wal aqlu, dan akal. Akal itu merupakan juga sebab hidayah datang kepada hati kita. Yang merupakan jalan hidayah yang datang pada hati kita. Wal aqlu alladhi yanfa'u sahibahu, dan akal yang jernih yang dapat bermanfaat bagi pemiliknya. Wa yuqifuhu ala haqa'iqil asya, dan akal itu akan membuat orang berhenti sejenak berpikir. Yuqifuhu. Ya, kalau orang memiliki rencana, memiliki ambisi, memiliki kemauan sesuatu, ketika diberi nasihat, ya, disentil akalnya, dimasukkan nasihat akalnya, ya, kalau orang punya akal yang jernih, dia akan mempertimbangkan itu, dia akan diam sejenak. Uyukifuhu, menghentikan langkahnya sejenak, dia akan memperhatikan, mempertimbangkan apa yang didengar dari sahabatnya yang memberi nasihat kepada dia. Ya, nah itulah orang yang benar-benar menggunakan akalnya, tidak menafikan atau tidak meninggalkan akalnya. Ya, setiap orang yang ingin merencanakan sesuatu, memplanning sesuatu, memprogram sesuatu, ketika datang nasihat kepadanya, tentu dia akan berpikir sejenak. Dia akan mempertimbangkan antara nasihat dengan planning. Kalau bertentangan, dia berpikir, dia mempertimbangkan, dia memprediksi, dia melihat apa akibat setelahnya, bagaimana cara jalannya. Dia akan melihat apakah ini berselisih dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Itulah orang yang menggunakan akal sehat, menggunakan akal jernih, menggunakan akal dengan baik. Tidak seperti orang yang tidak berakal atau yang IQ-nya rendah, ketika berambisi sesuatu, ketika ingin berbuat sesuatu, ketika ingin merencanakan sesuatu, itu sudah mafi kalam, sudah tidak mafi an-niqash, sudah tidak ada diskusi lagi. Walaupun nasihat datang kepada dia, itu nasihat saja, sudah nggak usah kita dengarkan. Itu orang yang tidak menggunakan akal dengan baik. Tapi kalau orang menggunakan akal dengan baik, dia akan mempertimbangkan setiap apa yang masuk padanya berupa nasihat, akan mempertimbangkan bagaimana langkah rencana dia dijalankan atau tidak, atau dia akan mempertimbangkan antara itu dengan nasihat yang datang kepadanya. Itulah orang-orang yang memiliki akal. Itu yang diwajibkan bagi kaum muslimin, karena kita bukan seperti hewan, ya. Kita ini manusia, tidak sama dengan hewan tentunya. Hewan tidak punya akal, ketika berambisi tidak main akal, langsung jalan, langsung bertindak. Ya, tetapi manusia tentunya punya akal, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan pikiran-pikiran yang akan kita prediksi akan datang. Ya, itulah mereka orang-orang kafir yang tidak memiliki atau tidak menggunakan akal dengan baik, ya. Wa isaril khair, ya, dan tidak menggunakan akalnya juga setelah mereka memikirkan hakikat semuanya, memikirkan semua hal, mereka mendapatkan kebaikan, mereka berpikir bahwa itu baik, nasihat baik, tetapi mereka wa isaril khair, mereka tidak mau mengambil kebaikan itu. Ya, mereka tidak mau mengambil kebaikan itu. Dan juga wal injizari an kulli ma akibatuhu damimah, dan mereka tidak mau meninggalkan segala sesuatu yang akibatnya buruk. Karena apa? Karena akal mereka tidak dijalankan dengan baik atau tidak digunakan dengan baik. Ya, karena akal yang Allah Ta'ala berikan itu harus kita gunakan. Dan agama juga, Islam itu berakal. Sehingga salah jika ada orang yang mengatakan bahwa tidak boleh kita main akal dalam agama, itu salah besar. Ya, tidak boleh kita
mengatakan, jika ada orang mengatakan tidak boleh kita main akal dalam memahami agama atau dalam agama, itu salah besar. Karena akal digunakan untuk memahami agama. Tetapi akal itu harus mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti akal. Ya. Akal itu mengikuti Quran dan Sunnah, bukan Quran Sunnah mengikuti akal. Sehingga kita memahami Quran dan Sunnah itu sesuai dengan akal pikiran kita, sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Namun, ketika kita menemukan suatu pemahaman bertentangan dengan dalil yang lain, maka pemahaman yang kita miliki itu salah. Harus kita ikuti pemahaman itu dengan dalil. Ya, selama akal itu, ya dalam syariat, selama akal itu tidak bertentangan dengan dalil, maka boleh kita ikuti. Karena Allah Ta'ala memberikan akal kepada kita, tidak boleh kita sia-siakan. Ya, tidak boleh kita tinggalkan, kita manfaatkan dengan baik. Karena dengan cara akal itulah kita bisa memahami dalil, namun pada suatu titik atau suatu keadaan yang mana akal kita itu bertentangan dengan dalil yang lain, maka kita ambil dalil dan kita tinggalkan akal itu, kita luruskan lagi akal itu sesuai, agar disesuai dengan dalil Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga tidak boleh kita mengatakan bahwa agama ini tidak pakai akal, tapi pakai dalil. Itu keliru. Dalil tentu itu adalah patokan kita pertama, lalu bagaimana kita mengenal atau memahami dalil tentunya harus dengan akal pikiran. Tetapi jika ada suatu pemahaman dari akal kita yang bertentangan dengan satu dua dalil yang sahih, maka kita harus luruskan lagi pemahaman itu, luruskan lagi akal itu agar sesuai sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian fala sam'a lahum wala aqla. Mereka tidak baik dalam menggunakan pendengaran mereka, dan mereka juga tidak baik dalam menggunakan akal pikiran mereka. Mereka punya akal dan mereka juga memiliki pendengaran, tapi cara mereka menggunakannya tidak baik. Ya, salah dalam menggunakan pendengaran dan akal. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya, dia mengatakan, wahai Umar bin Khattab, tasna ilahaka minat ta'am, engkau membuat Tuhanmu itu dari roti, dari makanan. Umar bin Khattab dulu jika dia ingin safar, dia buat Tuhannya, dibuat patungnya, ya, sebelum beliau masuk Islam, beliau buat patung dari roti, dari makanan, ya. Kemudian ketika dia safar, dia berjalan, ketika dia lapar, Tuhannya dimakan oleh dia. Ya. Lihat, lapar, Tuhannya kepalanya dicopot, dimakan, kepala tangannya dicopot, dimakan, seperti itu. Maka sahabat mengatakan, halaka aklun, apakah kau punya akal pada saat itu? Ya, orang bisa berpikir, masa Tuhannya dimakan, gitu ya. Apakah kau punya akal pada saat itu atau nggak punya akal? Umar bin Khattab mengatakan, ya, li aklun, saya punya akal, walakin laisa lil huda, tapi saya nggak punya hidayah pada saat itu. Ya, karena mengandalkan akal saja itu nggak boleh dalam Islam, tapi harus mengikuti hidayah, ya, harus mengikuti Quran dan Sunnah, baru benar akal itu berjalan dengan baik. Karena akal ini, ya, akal ini kalau tidak didampingi atau tidak diberi petunjuk dengan hidayah, dia akan salah berjalan. Sehingga akal sangat baik kita gunakan. Akal harus kita gunakan, wajib kita gunakan, tetapi dalam penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah, atau lebih baik lagi adalah dalam menggunakannya harus sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Bila akal itu bertentangan, berseberangan dengan kedua dalil, maka luruskan lagi akal itu. Bukan meluruskan dalilnya, tapi meluruskan akal tersebut. Ya. Wa hadza bi khilafi ahli yakin wal arfan. Ya. Dan ini tidak sama dengan orang yang benar-benar yakin dan benar-benar mengetahui, ya, sebenarnya hidayah sebenarnya, wa arbabul sidqi wal iman, dan para pemilik kejujuran dan iman. Nah, di sini dikatakan ini tidak sama dengan orang yang benar-benar yakin. Ketika orang beriman, dia yakin akan kebenaran itu. Ya, tidak dilemahkan dengan akal yang menyimpang. Wal arfan, orang yang mengenal, benar-benar mengenal hidayah, mana yang baik, mana yang buruk, benar-benar menggunakan akalnya dengan baik sehingga dia mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Wa arbabas sidqi, dan juga arbabas sidqi,
para pemilik kejujuran, jujur hati dan jujur juga sikap. Karena ya orang-orang pada zaman jahiliyah dulu mereka meyakini akan kebenaran Islam. Seperti Abu Thalib, ya Abu Thalib bapaknya Ali bin Abi Thalib yang mati dalam keadaan kufur, pamannya Rasulullah SAW, ya dia meyakini dalam hati kebenaran Islam, kebenaran Allah Taala, kebenaran Rasulnya. Tetapi apa? Tidak jujur, tidak sinkron antara hati dengan perbuatannya. Itu orang tidak jujur. Ya karena ya asilku itu muwafaqatul batin di zahir. Orang yang jujur itu sesuai antara hati dengan perbuatannya. Sesuai dengan hati, sesuai antara hati dengan ucapannya. Hati, ucapan, perbuatan sama. Itu orang jujur namanya. Nah, kalau orang yang dusta, hatinya beda, mulutnya beda. Hatinya beda, perbuatan beda. Itu orang yang berdusta. Oleh karena itu di sini dikatakan wa arbabus sidiki, yang benar-benar jujur. Orang benar-benar jujur ketika mengetahui kebenaran dan dia langsung melaksanakan kebenaran, tidak berpura-pura, ya, tidak ya berpura-pura untuk pergi dari kebenaran itu. Wal iman, orang beriman kepada Allah Ta'ala. Fa innahum ayyadu imanahum bil adillah sam'iyah. Karena mereka ayyadu menguatkan iman mereka dengan dalil yang mereka dengar, dengan dalil pendengaran. Ya, ketika mereka yakin ada menemukan titik keyakinan kebenaran, mereka amati, mereka fikirkan, mereka pertimbangkan kebenaran ini, ditambah lagi mereka menguatkan dengan adillah, dengan dalil-dalil sam'iyah, pendengaran mereka. Mereka mendengar ayat suci Al-Quran, mereka mendengar hadis-hadis Nabi, mereka dengar nasihat-nasihat para sahabat. Semakin kuat keyakinan itu. Ya, semakin kuat keyakinan itulah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasami'u ma ja'a bihim in indillah, dan mereka mendengar apa yang datang dari Allah Ta'ala berupa Al-Quran, wa ja'a bihi Rasulullah SAW, dan mereka juga mendengar dengan baik apa yang Rasul sampaikan berupa sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ilman, dengan benar-benar berilmu, mengetahui. Ya, mereka mengetahui. Mengapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan mereka orang Arab. Dan mereka paham ketika diucapkan, oh maknanya ini paham. Ketika mereka diucapkan kalimat la ilaha illallah, berpikir mereka. Ya, ketika mereka disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka berpikir, mereka mempertimbangkan. Berarti kalau saya ucapkan ini, berarti artinya saya tidak boleh menyembah selain Allah. Berarti dulu ya Tuhan-Tuhan yang saya miliki, patung-patung yang saya miliki di rumah, harus saya tinggalkan, harus saya hancurkan, harus saya musnahkan. Pertimbangan, mengapa? Karena mereka berpikir, karena mereka memahami kalimat, memahami kata-kata yang disampaikan. Itu orang yang memiliki akal sehat, ya, ketika mendengar nasihat. Ya, fasami'u ma ja'a bihi, ya, ilman wa ma'rifatan, dengan ilmu dan pengetahuan, ya, ilmu yang mereka dapat dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan ilmu dan pengetahuan dari pengalaman mereka. Pengalaman mereka hidup selama ini, mengerti kehidupan, ternyata apa yang Rasul sampaikan sesuai dengan kehidupan, ya, tidak bertentangan dengan kehidupan. Dari mulai orang lahir, ya, dari mulai dapat masalah-masalah, ujian-ujian sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala, ya, sampaikan kepada Rasul, sehingga kenyataan-kenyataan yang mereka miliki itu sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan dalam Quran dan As-Sunnah. Ya. Wa amalan, dan mereka juga mengerjakan ilmu tersebut, itu merupakan hidayah dari Allah Ta'ala. Dan juga mereka fa'innahum ayyadu, mereka dikuatkan juga, mereka menguatkan akal pikiran mereka itu bil adillah aqliyah al-mu'arifah lil huda minad dhalal. Dan iman mereka juga dikuatkan dengan dalil, ya, dengan dalil akal mu'arifat al-mu'arifati, yang mengetahui atau yang mendefinisikan atau yang memberikan arahan kepada huda dan, ya, dari kesesatan. Mereka bisa berpikir dengan akal pikiran mereka, mereka bisa berpikir mana yang sesat, mana yang petunjuk, ya. Orang yang memiliki akal sehat
Orang yang memiliki akal yang baik, mengikuti akalnya atau menggunakan akal dengan baik, dia akan paham mana yang menyesatkan, mana yang memberikan petunjuk pada Allah Ta'ala. Wal hasani minal qabih, dan mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, wal khairi minasyarr, dan mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek, seperti itu. Wahum fil imani bihasabi ma manallahu alaihim, dan mereka beriman itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dari iman itu. Minal iktida, petunjuk, bil ma'kul wa mangkul. Itu mereka beriman sesuai dengan ya apa yang Allah berikan kepada mereka dalam mengikuti petunjuk akal dan petunjuk yang Allah Ta'ala sampaikan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga iman kaum muslimin tentunya berbeda-beda tingkatannya. Ya. Iman kaum muslimin tentunya berbeda-beda tingkatannya. Ada yang lebih tinggi imannya dan ada juga yang lebih rendah imannya. Dan itu sesuai dengan apa? Dengan petunjuk yang diikuti. Semakin kuat dia mengikuti petunjuk dari Allah, maka semakin tinggi tingkatan keimanannya. Dan semakin lemah seseorang mengikuti petunjuk dari Allah, maka semakin rendah pula tingkat keimanannya. Fasubhana man yahtassu bi fadlihi may yasha. Maka subhanallah, maksudnya Allah yang memilih ya, memilih orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan iman. Ya, Allah Ta'ala memilih mereka, siapa yang beriman sampai yang tidak. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Allah Ta'ala memilih orang-orang beriman. Yang Allah nggak pilih, Allah tidak jadikan dia beriman. Ya. Lalu apa? Ya. Bagaimana kita mensinkronkan antara perkataan mereka bahwa kalau seandainya Allah Ta'ala maha mengetahui, maha memberikan atau maha mengatur alam semesta, maha mentakdirkan, mengapa Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada mereka? Karena Allah Ta'ala memilih. Ya. Allah Ta'ala memilih mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pilihan Allah itu sudah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Ya. Sehingga pilihan itu nggak meleset. Misalnya ada sekian jumlah manusia, 30% misalnya, atau sekian jumlahnya beriman, sekian tidak beriman, itu tidak akan pernah meleset. Pasti akan terjadi. Ya. Pasti akan terjadi. Namun, itu ada takdir Allah, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia yang Allah Ta'ala rahasiakan dari seluruh manusia, takdir. Ya. Namun, kita yang tidak mengetahui, manusia tidak mengetahui langkah apa selanjutnya yang diambil. Ya, langkah apa selanjutnya yang dia akan alami. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka, dia nggak tahu. Nah, selama dengan ketidaktahuan itu, itulah pembuka mata dan telinga serta akal kita untuk memilih jalan yang terbaik. Semoga dengan jalan ini Allah memberikan kebaikan, tidak pasrah, ya, tidak pasrah. Ya sudahlah, kalau emang Allah sudah menentukan penghuni api neraka sekian, penghuni surga sekian, apalagi kita beramal. Kalau emang Allah Ta'ala sudah mentakdirkan kita surga, pasti kita masuk surga. Kalau Allah mentakdirkan kita masuk neraka, pasti masuk neraka. Seperti itu. Itu kesimpulannya. Tapi ya, kita nggak tahu, kita pribadi nggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka. Ya, karena itu rahasia Allah Ta'ala. Kalau itu sudah dibuka oleh Allah, baru kita ya ngapain juga beramal. Misalnya si A, Allah bukakan dia takdir dia masuk neraka, akan masuk neraka. Lah ngapain lagi beramal, sudah pasti masuk neraka gitu ya. Sementara kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu mau kemana kita, langkah kita kemana nggak tahu. Dengan ketidaktahuan itu, ya, itulah modal kita untuk berusaha, untuk berikhtiar, untuk mencari sebab-sebab masuk surga. Semoga dengan sebab itu, semoga dengan sebab yang saya lakukan ini, dan semoga dengan ini Allah Ta'ala mentakdirkan saya bagian dari orang masuk surga, bukan masuk neraka. Nah, inilah rahasia yang Allah rahasiakan, itu membuat motivasi manusia untuk berbuat baik dan berusaha untuk sebaik mungkin. Ya, karena kita tidak tahu ya mau kemana kita ke arahnya, maka kita berusaha sebaik mungkin. Semoga dengan usaha yang kita lakukan itu adalah bagian dari takdir Allah, dan Allah mentakdirkan kita masuk ke dalam surganya. Sehingga
Kalau ada orang mengatakan hal itu, ya kalau seandainya Allah sudah mentakdirkan untuk apa lagi kita berusaha, itu adalah orang yang pasrah, tidak boleh. Memang dia tahu bahwa dia akan tadi masuk neraka, nggak tahu dia. Ya, apakah dia masuk surga? Nggak tahu dia, hanya Allah yang tahu. Nah, dengan ketidaktahuan itu, maka berusahalah semoga dengan usaha Anda, benar apa yang Allah tulis kepada Anda itu adalah jadi penghuni surga. Seperti itu. Ya. Karena kalau rahasia atau takdir Allah buka semua, ya pasrah semua orang, akan menjadi pasrah semua manusia. Kemudian wa yamunu ala man yasha' min ibadihi, dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada hambanya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa yukhzilu man la yasluhu lil khair, dan Allah Ta'ala merendahkan, menghinakan bagi orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan. Mengapa dia nggak berhak mendapatkan kebaikan? Karena tidak mau menjalankan kebaikan. Mengapa orang tidak berhak untuk mendapatkan Islam? Karena sudah datang hidayah kepadanya, sudah datang petunjuk kepadanya, sudah datang ada ajakan Islam kepadanya, tinggal mengikuti saja nggak mau. Ya, tidak mau mengikuti hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Itulah menunjukkan bahwa itu bertanda bahwa salah satu sebab bahwa Allah Ta'ala mentakdirkan dia termasuk jadi penghuni api neraka. Tapi kalau orang, ya para sahabat misalnya ketika mendengar sabda Nabi, ketika mendengar ajakan Nabi untuk masuk Islam, mereka mau, ya itulah salah satu tanda bahwa Allah telah menentukan mereka masuk surga. Seperti itu. Ya, karena kita nggak tahu kemana langkah kita akan kita langkahkan, surga atau neraka. Selama dengan ketidaktahuan itu, maka kita berusaha. Semoga dengan usaha itu, itulah takdir atau catatan takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita menjadi penghuni surga. Ya. Itulah diantara ya, tafsir dari surat Al-Mulk ayat 10, yaitu mereka mengakui ya bahwa mereka tidak mendapatkan hidayah, mereka mengakui bahwa mereka tidak mengikuti hidayah. Perkataan mereka di dunia, kalau Allah Ta'ala maha mentakdirkan segala sesuatu, mengapa Allah tidak takdirkan manusia semuanya masuk Islam semua gitu ya, semuanya kaum muslimin semua, mengapa nggak seperti itu ya. Itu perkataan mereka di dunia. Ketika mereka melihat kenyataan yang sebenarnya, setelah mereka melihat api neraka atau melihat padang mahsyar, ketika mereka dibagikan buku catatan amal soleh mereka, amal perbuatan mereka, ketika mereka melihat bahwa mereka sadar bahwa oh banyak langkah-langkah hidayah yang mereka dipaparkan kepada mereka, diberikan kepada mereka, mereka tidak mau melangkahkan kaki mereka kepada hidayah, sehingga baru mereka mengakui ternyata salah kami sendiri, bukan salah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengakuan dan ya pengakuan salah mereka ketika di padang mahsyar dan juga di api neraka. Ya. Yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya, fa'tarafu, qala ta'ala min an haula'i ad-dakhilin lina. Allah Ta'ala berkata tentang ya tentang orang-orang yang masuk neraka, al-mu'tarifina, mereka mengakui bidzulmihim, kezaliman mereka, wa inadihim, dan pembangkangan mereka. Mereka baru mengetahui kezaliman mereka, zalim terhadap diri sendiri, karena dengan kufur mereka itu berarti mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Dengan sikap dan perbuatan mereka tidak mau mengikuti hidayah, itu berarti mereka telah mencelakai diri mereka sendiri. Yaitu mereka adalah perbuatan zalim yang mencelakai diri mereka sendiri. Dan wa inadihim, dan penolakan mereka, pembangkangan mereka terhadap hidayah, padahal sudah banyak hidayah ya, sudah banyak hidayah yang Allah Ta'ala berikan, paparkan kepada mereka, namun mereka tidak mengambilnya. Kecuali ada sebagian orang-orang ya kafir yang hidup di dunia dalam keadaan kafir dan tidak sampai hidayah kepada mereka. Itu ada sebagian kaum, ada sebagian orang yang Allah bangkitkan pada hari kiamat nanti, yaitu mereka mengakui bahwa mereka belum datang hidayah kepada mereka. Tidak ada satu nabi pun datang kepada mereka, tidak ada satu muslim pun datang kepada mereka, sehingga mereka berhujah di hadapan Allah, ya Allah, tidak ada orang yang datang kepada kami.
Dan tidak ada satu orang pun yang memberikan nasihat, memberikan arah, memberikan petunjuk, dan memberikan peringatan kepada kami tentang hari ini. Nah, orang-orang seperti ini disebut dengan ahli fatrah. Orang seperti ini ada disebut dengan ahli fatrah atau dikiaskan dengan ahli fatrah. Baik orang-orang yang di zaman jahiliyah, yang hidup di pedalaman, yang tidak mengenal peradaban, atau zaman sekarang yang tidak mengenal peradaban. Ya, yang tinggal di hutan belantara, tidak tahu ya ketika pesawat dilihat ya diterbang di udara dikira itu adalah hantu atau apa gitu ya. Ada sebagian orang seperti itu. Nah, bagaimana dengan mereka? Apakah mereka akan diadab oleh Allah pada hari kiamat atau tidak? Yang mereka disebut dengan ahlu fatrah, yang tidak sampai dakwah kepada mereka, ya, maka mereka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka akan uji. Mereka akan dilihat dulu benar gak ujah mereka, benar gak yang Allah Ta'ala yang maha tahu segala sesuatu, benar gak apakah mereka tidak sampai dakwah kepada mereka benar-benar nol gitu ya, benar-benar nol dakwah sampai kepada mereka. Sehingga jika Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala maha mengetahui akan hal ini, jika mereka benar-benar tidak sampai dakwah kepada mereka benar-benar nol, baru Allah Ta'ala menguji mereka pada hari kiamat. Ya. Allah Ta'ala memberikan ujian kepada mereka, bahwa jika mereka itu menunjukkan bahwa jika mereka datang, jika ada nabi atau petunjuk datang kepada mereka, mereka akan teruji dengan hal itu. Yaitu ujian mereka adalah yaitu mereka akan diperintahkan masuk ke neraka, uji ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka akan diperintahkan oleh Allah masuk ke neraka. Uji ketaatan. Kalau seandainya mereka taat kepada Allah dan mereka pada dasarnya yakin bahwa Allah sebagai Tuhan pencipta sesembahan mereka, maka mereka meminta kepada Allah keadilan, karena mereka meminta kepada Allah Ta'ala jalan keluar, karena mereka tidak dapat hidayah ketika di dunia, ya. Dan Allah Ta'ala menguji ketaatan mereka dengan menyuruh mereka masuk ke api neraka. Ketika mereka masuk api neraka, berarti mereka benar-benar taat kepada Allah. Ketika masuk ke api neraka, malah neraka itu menjadi dingin dan menjadi surga bagi mereka. Ya, itu berarti mereka berhasil. Itu menunjukkan bahwa jika seandainya datang Islam kepada mereka, mereka langsung mengikuti. Ya, benar yang mereka katakan. Ya, kami nggak ada datang hidayah kepada kami. Kalau datang, kami akan ikuti. Maka Allah dengan uji dengan ketaatan. Ketika mereka taat dengan perintah Allah, berarti benar. Ya, berarti benar apa yang mereka katakan. Kalau seandainya di dunia datang ketaatan atau datang hidayah kepada mereka, mereka akan mengikuti hal itu. Ada juga sebagian mereka yang tidak mau mendengar perkataan Allah. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk masuk neraka, mereka tidak mau. Neraka panas, ya, siksaannya pedih, nggak mau. Nah, ini kan perintah Allah, nggak mau saya, walaupun itu perintah Allah. Ya, nah itulah sebab atau petunjuk atau menunjukkan kepada kita, ya, bahwa jika di dunia dia datang hidayah kepadanya, dia tidak mau mengikuti hidayah itu. Buktinya ketika Allah perintahkan langsung saja dengan lisan Allah Ta'ala, ya, mereka tidak mau mengikuti hidayah itu. Ya, itulah halnya ahlu fatrah atau halnya orang-orang suatu kaum yang tidak pernah mendengar dakwah. Apakah ada zaman sekarang? Mungkin ada. Ya, mungkin ada seperti orang yang di suku-suku pedalaman, suku Dayak misalnya, yang tidak sampai dakwah kepada mereka, atau suku-suku primitif seperti suku di Afrika, yang mana kalau ada segerombolan arkeolog atau orang peneliti datang ke sana dilemparin anak panah atau dilemparin tombak, helikopter datang malah dikira itu adalah setan, mereka lempar-lempar dengan senjata tajam, ya, karena mereka tidak mengenal peradaban seperti itu, dan mereka, ya, insya Allah mereka dikatakan ahlu fatrah yang tidak datang dakwah kepada mereka. Namun bagi mereka kaum-kaum kufar yang meninggal dunia padahal sudah sampai dakwah kepada mereka, seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun dan yang lainnya, maka mereka baru mengakui bahwa fa'tarafu bidzambihim, mereka baru mengakui atas dosa mereka. Ya, baru sekarang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan, maka menjauhlah, pergilah, ya, pergilah, menjauhlah li ashabis sa'ir, bagi para penghuni api neraka. Ya, ai bu'dan, menjauhlah, lahum wa khasaratan, kerugianlah bagi mereka, wa syaqaan, dan kesengsaraan bagi mereka,
bagi orang yang tidak mau mengikuti hidayah. Fama asqahum wa ardahum, maka sangat sengsara sekali mereka dan sangat rendah kehidupan mereka. Haitsu fatahum thawabullah, ketika mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, maka sangat sengsara. Ya, mereka sangat rendah dan sangat hina ketika mereka kehilangan atau ketika mereka tidak mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Wa kanu mulazimina lis-sa'ir, dan mereka akan menetap di api neraka itu, allati tasta'iru fi abdanihim, dan api itu menyala-nyala di badan-badan mereka, wa tattali'u ala afidatihim, dan api itu sampai kepada hati mereka. Ya, itulah keadaan orang-orang kafir ketika masuk ke api neraka. Neraka itu menyala di badan mereka. Ya, neraka itu akan menyala di badan mereka, akan menggerogoti badan mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan postur tubuh postur tubuh penghuni api neraka yang besar, sebagaimana Rasul katakan bahwa gigi geramnya penghuni api neraka itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud yang kita lihat ya berbaris di dekat kota Madinah, yaitu seperti gigi gerahamnya penghuni api neraka. Berarti kepalanya besar. Ya, berarti badannya lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi. Mengapa Allah Ta'ala liyudhiqul adab, agar Allah Ta'ala membuat mereka merasakan api neraka sedikit demi sedikit, badan mereka dilahap dengan api neraka, dan api neraka itu tattali, sedikit-sedikit akan masuk kepada hati mereka, karena hati, badan yang luar dan badan yang dalam juga sama-sama akan dilahap dengan api neraka. Dan ini merupakan pembahasan yang lebih, nanti kita akan bahas lagi dalam masalah ini, dalam pembahasan api neraka di surat Al-Mursalat, yang menceritakan, menggambarkan bagaimana suasana api neraka dalam juz 29 ini, juz 29 yang surat yang pertama Al-Muluk, nanti surat yang terakhir yaitu surat Al-Mursalat, disitulah nanti akan digambarkan bagaimana api neraka sesungguhnya. Nanti insya Allah pada saat itu kita akan tafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gambaran api neraka. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan biidznillah ta'ala. Berikutnya jika ada pertanyaan disilakan. Wallahu a'lam. Tafadhol, yang ingin bertanya silahkan untuk aktifkan mikrofon atau boleh menuliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Syukran. Mungkin Anda dulu bertanya, Ustaz. Naam, tafadhal. Berkaitan dengan arti dari ini sih, Ustaz. Tadi warba busidqi maknanya apa, Ustaz ya? Iya, arbabus sidqi artinya para pemilik kejujuran. Arbab itu Rabbun. Rabbun itu bisa dimutlakan kepada Allah, Rabbus samawati wal ardi, pemilik, pengatur, pencipta. Dan Rabb juga bisa kita berikan kepada manusia, seperti Rabbul Bait, tuan rumah, Rabbul Hajah, tuan pemilik undangan atau pemilik kebutuhan, Rabbus Saif, orang yang memiliki banyak pedang, yang mengatur pedangnya, yang pemilik pedang seperti itu. Rabb juga bisa kita berikan kepada manusia, dan itu tidak syirik kepada Allah, tergantung keyakinannya. Sehingga arbabus sidqi ini adalah para pemilik kejujuran, yang jujur hatinya, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, dan disinkronkan dengan lisannya mengucapkan kalimat itu, dan hatinya dan anggota tubuhnya mengamalkan amalan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan. Nah, ada soal lagi?
Ya, Masya Allah, sudah jelas ya pembahasannya hari ini tentang bagaimana penyesalan, bagaimana keadaan orang-orang kafir di api neraka. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, yang buka kamera, silakan. Yang buka mic, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, tidak ada. Alhamdulillah. Untuk pekan ini kita akhirnya sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan dengan cerita-cerita atau dengan kabar-kabar yang nyata, yang hak, yang benar, ya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa Quran dan Sunnah. Kita akan gambarkan lagi, kita akan ceritakan lagi, kita akan paparkan lagi, ya yang Allah Taala berikan kepada kita itu merupakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Salah satu kewajiban kita kepada Al-Quran adalah yaitu kita mempelajarinya, sehingga ya Quran itu tidak boleh kita pajang-pajang, ya tidak boleh jadi pajangan, ya pajangan di dinding misalnya ayat-ayat Quran, surat kursi atau ayat kursi misalnya, itu merupakan bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuannya adalah diantaranya untuk kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan isi kandungannya, ya serta kita dakwahkan manusia kepadanya. Ya itulah di antara apa yang bisa kita bicarakan pada pagi hari ini. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur khair.